Ya, pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri menggelar rilis akhir tahun 2025. Berbagai capaian penting berhasil dicatatkan Polri sepanjang 2025, sehingga mendapatkan penilaian positif dari masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri menggelar rilis akhir tahun 2025. Rilis akhir tahun 2025 ini mengusung tema aktualisasi transformasi Polri untuk masyarakat. Tema ini mencerminkan komitmen Polri dalam mewujudkan transformasi kelembagaan yang berorientasi pada pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat. Kegiatan ini dibagi menjadi 5 pemaparan capaian Polri. Di antaranya meliputi pemaparan bidang operasional, bidang pembinaan SDM, bidang pelayanan publik, bidang penegak hukum, serta pemaparan bidang pengawasan yang disampaikan para unsur pimpinan Polri. Sepanjang tahun 2025, Polri telah mencatat sejumlah capaian penting yang mencerminkan aktualisasi transformasi Polri untuk masyarakat. Dalam aspek penegakan hukum, Polri menunjukkan komitmen kuat melalui pengungkapan 665 kasus judi online serta kasus besar narkotika dan meringkus 64.046 orang. Di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri mampu melaksanakan penanganan unjuk rasa secara humanis saat kerusuhan Agustus 2025, melakukan pengamanan kegiatan nasional melalui Operasi Lilin 2025, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui patroli Samapta dan layanan darurat 110. Polri juga hadir dalam penanganan bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai wujud kepedulian dan kehadiran negara di tengah masyarakat. Berkat berbagai pencapaian itu, masyarakat memberikan penilaian positif untuk Polri. Yang lalu hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada November 2025 semakin menguatkan kepercayaan publik terhadap Polri di tengah dinamika yang ada. Dalam survei tersebut, Polri masuk dalam 3 besar lembaga negara paling dipercaya oleh masyarakat. Bahkan dalam kategori lembaga penegak hukum, Polri menempati peringkat pertama sebagai lembaga yang paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan mencapai 78,2%. Capaian ini tentunya menjadi dukungan, motivasi, dan semangat bagi institusi dan seluruh personel untuk terus bisa bekerja secara lebih profesional dan akuntabel. Seluruh capaian ini kian menunjukkan peran Polri yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi sosial, serta mendukung visi Indonesia Emas. Namun Kapolri menegaskan jajarannya tidak akan berpuas diri, terus berkomitmen meningkatkan kinerja demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia. Kelvin Sipahutar, Rahmat Aminuddin, Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, berbagai capaian sepanjang tahun 2025 dipaparkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kegiatan rilis akhir tahun 2025. Mulai dari bidang penegakan hukum hingga pelayanan publik, Polri berhasil mencatatkan pencapaian yang memuaskan publik. Dan kita simak laporan selengkapnya dari reporter Berita 1 Kelvin Sipahutar dan juga juru kamera Rahmat Aminuddin berikut ini. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menggelar rilis tahun 2025 di mana dalam agenda kali ini memaparkan berbagai pencapaian penting yang tadi telah disampaikan, di mana dalam agenda kali ini tadi juga dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga jajaran pimpinan dari Mabes Polri. Dengan pemaparan disampaikan tadi ini umumnya terbagi menjadi 5 bidang. Antara lain adalah bidang pengoperasian, kemudian juga pengembangan SDM, penegakan hukum, pelayanan publik, serta juga bidang pengawasan. Tadi ada banyak sekali pencapaian yang disampaikan oleh para unsur pimpinan Polri ini, diantaranya dalam penegakan hukum, pemberantasan seperti kasus korupsi, lalu juga narkoba dan juga judi online ini pemberantasannya semakin masif. Kemudian juga upaya kerjasama dengan
hukum internasional ini juga terus dimasifkan serta juga mendukung berbagai program strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya akan mengajak Anda untuk menelisik lebih lanjut bagaimana pencapaian dari Polri sepanjang tahun 2025 ini. Sudah bersama saya Bapak Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Halo, selamat sore Bapak, sehat Pak? Sore Mas Kelvin. Oke, Pak, saya mau ke tema dulu nih Pak. Tadi kan temanya telah disampaikan terkait dengan aktualisasi transformasi Polri untuk masyarakat. Apa yang melatar belakangi Polri dalam pengambilan tema ini Pak? Iya, tentunya Polri adalah bagian daripada masyarakat itu sendiri. Maka Polri untuk masyarakat ini kan bagian daripada kegiatan yang bersifat periodik. Rilis akhir tahun adalah akuntabilitas yang bersifat reflektif sepanjang tahun kinerja Polri pada tahun 2025. Nah, tentunya tadi ada hal-hal yang secara signifikan perbedaan dari tahun-tahun lalu. Bapak Kapolri langsung memimpin dan kemudian ada beberapa pejabat utama secara terintegral sebenarnya ya dibagi menjadi ada beberapa bidang. Ada bidang di bidang operasional, kemudian pembinaan dan pendidikan latihan, kemudian juga ada di bidang penegakan hukum, pelayanan publik, serta tidak kalah penting adalah pengawasan. Ini bagian daripada secara terintegral capaian-capaian yang tentunya menjadi tujuan yang ingin dicapai melalui bidang-bidang operasional, pembinaan, pelayanan publik, kemudian penegakan hukum dan juga tentunya pengawasan. Oke. Pak, ini kan banyak banget tadi pencapaian telah dipaparkan oleh para pimpinan begitu ya Pak. Bahkan juga tadi ada penekanan begitu dalam upaya mendukung program prioritas nasional ya Pak, seperti ketahanan pangan, MBG dan lain sebagainya. Nah, apa sih Pak yang pencapaian yang paling signifikan yang menjadi tonggak penting dalam transformasi Polri Pak yang sekarang memang sedang dikejar oleh Polri? Ya, tentu semua menjadi bagian penting ya dalam program pemerintah, di mana pemerintah pusat dengan program Astacita ini menjadi bagian penting untuk mencapai tujuan yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Maka Polri berkorelasi dengan tugas pokoknya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, perlindungan, pengayuhan dan pelayanan serta penegakan hukum, tentu sangat berkolaborasi dengan program-program tersebut menjaga ketahanan pangan, kemudian juga hal-hal yang bersifat BGN dalam hal SPPG ya. Ini juga memberikan kontribusi tentang keteraturan sosial, kesejahteraan sosial. Tentu menjadi bagian penting ketika ini tercapai, maka korelasinya adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke, baik Pak. Terakhir Pak, langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh Polri untuk tahun 2026 atau bahkan tahun-tahun selanjutnya Pak, agar kepercayaan publik ini tidak hanya terjaga Pak, tapi juga semakin meningkat? Iya, tentunya partisipasi masyarakat, seluruh elemen, stakeholder menjadi bagian penting ya. Karena Polri tidak bekerja sendiri dalam rangka tadi menjaga kehidupan, pejuang kemanusiaan, membangun peradaban ya. Di bidang aspek preemptif, preventif dan penegakan hukum sebagai langkah terakhir. Ini menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan kemudian sesuai dengan amanat konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Harapannya adalah bagaimana tetap meningkatkan partisipasi masyarakat melalui aspek-aspek pada aspek preemptif ya, kemudian preventif dan penegakan hukum sebagai langkah terakhir guna mencapai stabilitas sosial khususnya di bidang Kamtibmas. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Truno Yudo atas waktu sesi wawancaranya Pak. Selamat sore Pak, semoga sehat selalu, salam presisi Pak. Oke. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga telah menyampaikan meskipun banyak pencapaian luar biasa yang telah dicatat oleh Polri sepanjang tahun 2025 ini, Kapolri menyatakan kepada jajarannya untuk tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kinerja demi menjaga stabilitas nasional serta juga meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di seluruh Indonesia. Kelvin Sipautar, Rahmat Amiduddin, Berita 1 Jakarta.